bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Zia? Waalaikumsalam, baik. Assalamualaikum. Selanjutnya nanti beliau yang akan memperkenalkan diri untuk anak-anak sekalian. Kepada ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ibu Fauzia nyatakan, ya, Ibu adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah yang tentunya merupakan salah satu guru penggerak yang insya Allah nanti di bulan April sudah selesai. Dan saat ini Ibu akan mendampingi beliau dalam sesi observasi kelas terkait dengan bagaimana mengajar. Yang selanjutnya Ibu perkenalkan dulu, Ibu biasa dipanggil Ibu Lasri, nama lengkapnya Lasri SADMTD, di kelas Ibu dari kelas 10-8-nya. Jadi demikian perkenalan singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah ada pertemuan dari sekolah kita SMA 15 Tengah. Sekarang kita akan masuk dengan materi kita. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Satu kelas ya, Hana? Agus. Doa sama-sama. Kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, hari ini materi yang akan Ibu bawakan yaitu kita sama-sama lihat tentang kehidupan awal manusia. Nah, kita lihat kehidupan awal manusia Indonesia. Di sini lihat apa itu sejarah. Apa itu sejarah? Semuanya bisa lihat ke depan. Tentang menurut para ahli dilihat dengan definisi sejarah bahwa suatu peristiwa sejarah harus dengan dibuktikan dan dilihat dari adanya kenyataan. Oke, next selanjutnya kita lihat video tentang apa itu ketakutan.
moyang bangsa Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menyanyikan lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang perahu, gemar menaruh luar samudra, menerjang tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda bernyanyi bangkit sekarang, selalu kita beramai-ramai. Oke, sekian lagu yang kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Farnisa Hamid dari kelompok 2 akan menanyakan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, kenapa nenek moyang kita seorang perahu? Saya Oke, kami terima pertanyaannya. Jika kami untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kenapa bangsa Indonesia disebut sebagai seorang pelaut? Karena nenek moyang kita sangat suka mengarungi lautan, karena negara kita Indonesia adalah negara kepulauan. Sekian jawaban dari kami. Apakah kelompok lain menerimanya? Ya. Iya, sudah. Terima kasih. Oke, saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini mewakili dari saya, Fadila Maudila. Izinkan saya ingin bertanya, bagaimana teori Out of Thailand dan Afrika dapat dihubungkan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami terkait pertanyaan tentang jelaskan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dilihat dari teori Yunan dan Nusantara. Teori Yunan dan Nusantara. Gelombang pertama datang berlaku pada masa 3000 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi dengan perahu bercadi satu. Disebut partai kedua yang berangsur selama 1 milenium setelahnya, yaitu 500 Masehi. Bedanya partai yang Teori tentang asal nenek moyang orang Indonesia dari Yunan terpengaruh oleh hasil penelitian ahli geologi. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada kelemahan yang ingin bertanya? Ada. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Dina Ramadhani, mewakili kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan perbedaan yang paling menonjol dari teori Nusantara dan teori Yunan. Sekian pertanyaan dari kami. Kami harap kelompok 2 dapat menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaan?
Jelaskan perbedaan yang paling menonjol dari teori Nusantara dan teori Yunan. Yunan datang dengan dua gelombang proto dan deutero Melayu, sedangkan teori Nusantara menurut Muhammad Yamin bahwa bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Itulah perbedaannya. Apakah diterima? Ya. Baik, terima kasih. Baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Wasulastri SAG MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Fauzia Rumfat SPD selaku guru mata pelajaran sejarah yang saya akan lakukan sebagai observasi beliau di kelas. Kemudian beliau di samping Ibu Yanti Samalo SPD MPD selaku guru pengajar praktek saya. Ya, alhamdulillah pada kegiatan pasca observasi ini sebelumnya yang sudah saya lakukan kegiatan praobservasi maupun observasi di kelas itu dengan tujuan diadakan supervisi untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fauzia dan kemudian bagaimana tujuan dari pasca observasi itu sendiri untuk mengevaluasi dan merefleksikan diri terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Zia di kelas. Oke, baik Ibu Fauzia, apa kabar untuk hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu ada di kegiatan kita untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, ketika Ibu melakukan observasi di kelas, perasaan yang Ibu rasakan pada saat itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Astri. Perasaan saya alhamdulillah senang dan juga bahagia, bangga dapat melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi di mana di dalamnya terdapat unsur kompetensi sosial emosional. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi bukan hal yang baru, namun pembelajaran sosial dan emosional merupakan hal baru sekaligus tantangan untuk terus mengembangkan potensi dengan berbagai model strategi pembelajaran di kelas kami. Jadi memang perasaan bangga ya Bu ya. Jadi berdiferensiasi ini memang bukan hal yang baru, tetapi yang baru ini adalah KSE yang juga merupakan sebuah tantangan yang Ibu hadapi. Oke Bu, kalau menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu sudah tercapai? Ya, menurut saya untuk tujuan pembelajaran di kelas 10 Ya. Sudah tercapai karena di sini saya melihat kemampuan murid yang berkolaborasi baik dari segi diskusi secara langsung maupun lewat presentasi sudah sampai kan sesuai dengan kemampuan mereka dengan gaya belajar mereka. Jadi memang tujuannya sudah tercapai Bu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti ini memang itu sangat penting. Kemudian Bu, ketika proses pembelajaran yang Ibu katakan sudah berhasil sesuai dengan gaya belajar mereka, apa yang menjadi hambatan? Saya yakin pasti ada hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, hambatan yang saya dapat pada saat pembelajaran di kelas itu hambatannya gangguan jaringan, terkadang gangguan sinyal sehingga mereka terkadang keluar kelas untuk mencari sinyal
Kemudian ada juga hambatan tentang bahasa. Mereka punya penggunaan bahasa Indonesia itu benar, jadi mereka mengkolaborasikan bahasa Indonesianya dengan menggunakan dialek hari-hari. Jadi itu hambatan Bu ya. Jadi saya bisa tangkap bahwa ada dua hambatan yang Ibu hadapi. Yang pertama terkait dengan jaringan itu sendiri, kemudian penggunaan bahasa yang siswa itu dia mencampur adukan dengan dialek sehari-hari. Itu dua hambatan. Oke Bu, apakah dalam proses pembelajaran itu sendiri Ibu sudah merasa puas nih? Ibu sudah merasa berhasil atau puas dalam pembelajaran di kelas itu? Ya, saya merasa keberhasilan itu secara maksimal tidak mudah. Namun lewat pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, saya sudah berhasil mengarahkan dan menuntun murid dalam berkreasi, berkolaborasi, berdiskusi, dan melakukan simulasi secara langsung maupun lewat presentasi kelompok. Oh iya. Jadi memang dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu bagaimana menuntun ya, bagaimana menuntun murid dalam proses diskusinya, tidak monoton lagi, bagaimana berkolaborasi dalam berdiskusi, sehingga memang proses betul-betul proses pembelajaran itu dia berpusat ke anak dan kemudian kembali lagi bahwa pembelajaran itu sesuai dengan gaya mereka sendiri. Jadi memang Ibu merasa puas ya Bu ya. Oke Bu, kemudian yang berikutnya, kalau nih menurut Ibu jika diukur skala dari 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu Ibu berada di posisi mana? Skala keberapa? Untuk proses pembelajaran dan ketercapaian skala dari 1 sampai 10, kira-kira itu saya berada di posisi angka 8. Angka 8. Ya. Hal positif Bu, ini yang saya ingin tanyakan dari Ibu. Hal positif apa yang Ibu sudah lakukan selama proses pembelajaran itu sendiri? Menampilkan video pemantik sebagai stimulus untuk mendorong rasa ingin tahu murid terhadap materi yang saya berikan. Kemudian saya berikan ice breaking untuk menghilangkan rasa jenuh dan juga menyegarkan kembali murid untuk menerima pembelajaran saya. Selanjutnya saya juga membagikan diskusi kelompok sehingga mereka itu mampu menyelesaikan tugas yang saya lakukan dengan presentasi yang baik. Oke, berarti ada 3 Ibu yang sempat saya tangkap dari hal positif yang Ibu lakukan. Yakni yang pertama bagaimana ketika proses pembelajaran video pemantik dulu yang diberikan kepada siswa sehingga memang siswa merasa terangsang untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, di sela-sela pembelajaran, di tengah atau mungkin di tengah-tengah pembelajaran itu Ibu selalu memberikan explaining untuk menyegarkan kembali pemikiran mereka. Baik sekali Bu. Kemudian bagaimana Ibu menuntun mereka ketika dalam proses diskusi mereka. Oke Ibu, yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira nih Bu, apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk pembelajaran Ibu ke depannya supaya pembelajarannya bisa lebih baik lagi? Pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan hasil dari refleksi belajar. Kemudian saya akan membimbing murid untuk menganalisis peristiwa sejarah tentang materi saya dari asal usul nenek moyang sampai dengan kehidupan manusia di awal kehidupan manusia di Indonesia. Dan yang terakhir saya ingin bahwa menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE dengan baik pada setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, terima kasih
Ibu untuk bagaimana modul atau cara pendekatan meningkatkan proses pembelajaran Ibu sehingga lebih menarik, lebih tidak monoton lagi di dalam kelas. Oke, demikian bincang-bincang saya pasca observasi dengan Ibu Fauzia Rumput SPD MPD selaku guru mata pelajaran sejarah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak, mohon izin hari ini itu kita punya jadwal pendampingan dengan Ibu Sulastri SAG MPD di pendampingan individu kelima. Mohon izin kiranya terkait dengan kegiatan ini kita bisa lanjutkan sampai dengan tahap selesai. Ibu Lastri, ada beberapa hal yang di dalam pendampingan individu kelima ini yang perlu harus direfleksikan terkait dengan tema pendampingan hari ini, yaitu tentang rencana program yang berpihak pada murid. Dengan fokus pendampingan kita ada 3 item. Yang pertama itu adalah refleksi penerapan aksi nyata 3.1, diskusi rencana program yang berpihak pada murid, dan yang terakhir adalah diskusi bukan terakhir ya, yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat, dan yang terakhir adalah keterampilan coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat. Oke, Ibu Las, mungkin itu adalah tema dan fokus pendampingan kita. Yang pertama itu saya mau tanya dulu, Ibu Las, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik-baik ya, tidak ada hal yang mengganggu Ibu punya perasaan untuk pagi ini. Alhamdulillah Tidak ada. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya Ibu Las ya. Ibu Las, yang pertama itu saya mau tanya terkait dengan 1 bulan kemarin dari mulai kedatangan saya untuk melakukan pendampingan individu 4. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam 1 bulan kemarin sampai dengan sekarang saya berkunjung untuk pendampingan 5? Terima kasih. Untuk 1 bulan kemarin itu yang telah saya lakukan itu di pendampingan untuk observasi kelas terkait dengan modul 2.3 dan ini observasi kelas, kemudian pendampingan juga kepada rekan sejawat yang dalam melakukan prosedur pembelajaran beliau di kelas. Kemudian yang saya sudah lakukan juga terkait dengan modul 3.1 ini pembelajaran yang pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana memanfaatkan aset yang ada di sekolah juga saya lakukan. Dan yang terakhir bagaimana program yang saya lakukan itu termasuk dengan komunitas yang saya lakukan di kelas di sekolah itu yang memang betul-betul berdampak kepada rekan sejawat, kemudian ke siswa juga. Oke. Baik, saya sangat mengapresiasi 1 bulan terakhir proses Ibu Lastri di sekolah ini untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sini, Ibu Las ya. Terkait dengan kegiatan berbagi praktik baik yang Ibu sudah lakukan di 1 bulan kemarin itu, apakah Ibu sudah melakukan observasi? Iya, sudah. Sudah? Iya, berarti kalau Ibu sudah melakukan observasi selesai, berarti Ibu sudah bisa mengetahui kekurangan, hambatan, dan hal-hal yang perlu diminimalisir di dalam kegiatan observasi tersebut untuk perkembangannya berada pada langkah berikutnya di pendampingan individu 5. Oke, Ibu Las, kita berada pada bagian inti pendampingan, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Oke, untuk modul 3.1 ini kemarin kan Ibu sudah melakukan aksi nyata ya, di mana Ibu sudah mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan aksi nyata ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lastri, bagaimana Ibu bisa memposisikan diri Ibu sebagai pengambil keputusan ketika terjadi bujukan etika kepada siswa sendiri dan juga kepada Ibu selaku pemimpin dalam pembelajaran. Kemarin sebelum saya menjawab untuk dilema etika ya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, mungkin saya menginformasikan dulu bahwa kemarin yang saya lakukan terkait dengan modul 3.1
saya mewawancarai kepala sekolah saya dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah yang Pak Sian. Dari mereka saya belajar bagaimana memecahkan persoalan yang saya hadapi, misalnya terkait dengan dilema etika yang saya hadapi terkait dengan kasus yang dilakukan oleh siswa. Ketika saya menerima masukan dari mereka dan saya mempraktikkan misalnya ketika siswa mengalami masalah ketidakhadiran, lalu kemudian saya melakukan observasi kenapa sampai dia tidak hadir, dan saya tidak serta-merta untuk menjudge bahwa ketidakhadirannya ini karena malas dan sebagainya. Lalu saya mencari informasi, saya bertanya memang langsung sama dia, kemudian saya mencoba bertanya kepada teman-temannya. Lalu kemudian saya bisa mengambil satu keputusan di situ bahwa ternyata memang dia terkendala. Dia terkendala bukan karena kehadirannya itu karena ke sekolah, tapi memang ada di sisi orang tua yang memang menghendaki dia tidak mau untuk tidak ke sekolah. Dia ingin anaknya bantu dia di rumah gitu. Padahal secara ekonomis orang tuanya mampu gitu, mungkin cara berpikir orang tua. Jadi kembali lagi bahwa dilema inilah yang menurut saya, kalau misalnya saya kasih keluar dia sementara memang anaknya ingin sekolah, sementara di satu sisi orang tuanya gitu. Orang tuanya menginginkan untuk dia tidak sekolah. Tapi kesininya memang saya tetap memberikan motivasi buat dia cari jalan bagaimana caranya memperbaiki hubungan kamu dengan orang tua. Sekolah harus tetap sekolah. Oke. Terkait dengan persoalan tadi dengan siswa, saya mau tahu lagi lebih jauh untuk aset pemetaan apa yang Ibu pakai ketika terjadi persoalan yang seperti itu, yang seperti siswa tadi, untuk aset pemetaannya, dan mungkin lanjut lagi terkait dengan persoalan hal yang mendukung sehingga untuk dilema etika tersebut itu mungkin Ibu bisa dengan pemetaan tadi